Shalom Jemaat kasih oleh Tuhan. Panggilan ibadah pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jemaat kasih oleh Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk boleh mengamini bersama-sama. Bagaimana apapun kondisi kita, Allah itulah keselamatan kita. Dan karena itu kita sungguh-sungguh harus belajar untuk mengasihi Dia. Sehingga mari kita yang mengamini akan hal ini, di dalam ibadah ini mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia, mendengarkan suaranya. Mari kita bersama-sama beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kesadaran sehingga dari hati kita boleh mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera dan sukacita surga dari Allah Tritunggal menyertai ibadah kita. Amin. Bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Kita bersyukur kalau kita pada saat ini masih boleh hidup, kita masih boleh memiliki kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Sekalipun kita masih harus berada di rumah kita masing-masing. Tetapi mari bersama-sama dengan anggota keluarga kita boleh datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab marilah kita oleh Dia senantiasa membawa persembahan syukur kita kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat
masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala bukti pemeliharaanmu dalam setiap kami. Tuhan, sekali lagi Tuhan tolong dimanapun kami berada, berkat-Mu boleh tercurah kepada setiap kami. Yang lemah Tuhan yang boleh kuatkan, di dalam kedukaan Tuhan yang hiburkan, di dalam pergumulan Tuhan pun yang tetap berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya sungguh Tuhan kami boleh memberikan korban syukur kami, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang saya katakan bahwa kalau kita masih boleh hidup hari ini, itu hanyalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya masih banyak bukti-bukti lain pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mari dengan sukacita kita kembali menyatakan, kita boleh memuji Tuhan. Kita katakan sungguh nyata kasih-Mu. Katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, Secerahnya mentari. secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah. Namun Kau yang terindah, Hanya Kau yang termegah Tuhan. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang Katakan dan bumi pun bergoncang. dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, Menjaga kami selamanya. menjagaku selamanya. Bersama-sama kita katakan sungguh nyata kasih-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sekali dikatakan walau badai menghadang. Walau badai menghadang Dan bumi pun bergoncang. dan bumi pun bergoncang, Namun Dia tetap setia kepada kita. namun Kau kan setia, Menjaga kami selamanya. menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Dengan sukacita kita katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sekali dikatakan sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Sungguh nyata bukti pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh menghitungnya, maka kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tiba saatnya bagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar
boleh menolong kita untuk melewati segala masalah demi masalah. Bukan hanya sekedar melewati, tetapi boleh menolong kita untuk boleh semakin serupa seperti Tuhan di dalam permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Takkan meninggalkan. takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, Tinggikan namamu. tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati setiap kami Tuhan. Ubah hatiku Seputih hatimu. seputih hatimu, Setulus salibmu. setulus salibmu, Biarlah kasihmu boleh melingkupi setiap kami. Tuhan. Bukan hanya hati kami Tuhan, tetapi juga mata kami. Biar mataku seperti matamu, Mata yang memancarkan kasih kepada sesama kami. kasihmu, Sungguh Tuhan, biar kami boleh menjadi sepertimu. sepertimu. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku Seputih hatimu. Setulus setulus salibmu, kasihmu Tuhan. kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus buat hidup kami, dan firman-Mu dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami bertumbuh di tengah-tengah hidup yang penuh pergumulan. Kini bimbinglah kami, bukalah hati kami untuk belajar dan diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian. Tapi hari ini kita hanya akan membaca dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Surat kepada jemaat di Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul The Lost Legacy. Atau warisan yang hilang. Warisan yang hilang. Nah saudara, kalau kita berbicara soal warisannya ini, ada sebuah peribahasa tentang perusahaan keluarga. Ini konon, peribahasa ini mengatakan bahwa generasi yang pertama biasanya itu generasi yang membangun. Generasi yang kedua adalah generasi yang menikmati apa yang dibangun oleh generasi yang pertama. Sudah ada modalnya, sudah jadi mungkin. Dan generasi yang ketiga, setelah dikembangkan dan dinikmati oleh generasi yang kedua, generasi yang ketiga itulah yang menghancurkan. Nah saudara, peribahasa ini terbukti tidak? Ya, ada contohnya saudara. Konon, nah ini saya baca berita ya, ada satu perusahaan jamu yang nasional yang sangat terkenal, yang sudah berdiri sejak 1919, jadi sudah 100 tahun lebih. Saya berdiri di sini 10 menit sudah kerasa capek ya, ini bayangkan 100 tahun berdiri, tapi akhirnya kandas juga saudara. Jadi kandasnya, nah saya tidak sebutkan merek, jamu yang ternama ini, perusahaan jamu yang ternama ini kandas di generasi ketiga. Oleh karena apa? Perebutan harta gonogini di antara anggota keluarga. Nih, karena perusahaan keluarga, jadi terjadi perebutan harta pada generasi ketiga sehingga dinyatakan pailit 4 tahun yang lalu, tahun 2017. Nah saudara, tentu peribahasa ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Ada banyak contoh perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini generasi ketiga bahkan generasi keempat itu semakin berkembang. Tetapi bolehlah saudara kita melihat peribahasa ini dan saya mau merujuk kepada satu quotes dari seorang ahli ekonomi yang berkata bahwa dalam perusahaan yang usianya lebih dari 50 tahun, nah itu biasanya kalau bisa bertahan dan berkembang sudah lebih dari 50 tahun, itu ditemukan ada 3 karakteristik pemenang. Yang pertama adalah kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan terus karena zaman terus berubah. Yang kedua ada budaya. Nah budaya itu bukan apa yang kita pikir baik ya, tapi budaya itu apa yang kita lakukan. Contoh saudara, kalau kita semua berpikir bangun pagi itu baik ya, tapi budaya adalah orang yang bangun pagi, bukan yang berpikir bangun pagi itu baik ya. Jadi kalau saudara ya berpikir bangun pagi itu baik tapi tidak bangun pagi, itu bukan budaya. Budaya yang kuat adalah budaya yang dilakukan, bukan yang diucapkan ya. Dan yang ketiga adalah inovasi tiada henti. Jadi kemampuan adaptasi, budayanya apa yang dilakukannya itu kuat, baik.
dan inovasinya tiada henti. Nah, contoh saudara, kita ini kalau kita mau meneruskan sesuatu yang baik ya, dan kita pengen punya ketiga hal ini, kita mau meneruskan sesuatu yang baik kepada generasi berikutnya. Kita mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Meneruskan pengetahuan itu satu hal. Lewat kelas, lewat mengajar, ya itu bisa diteruskan satu hal. Tetapi bagaimana meneruskan sebuah spirit, sebuah perilaku? Cukup tidak hanya dengan meneruskan pengetahuan. Nah, kalau kita yang semua yang sekolah, ada teman-teman remaja yang sekolah, ada Bapak Ibu dan Saudara kita semua pernah sekolah. Kalau di sekolah kita ada belajar pelajaran, ada PKN ya, PPKN, dulu PMP, ada moral Pancasila, dan belajar agama. Nah, ini mungkin pelajaran yang wajib. Tapi apakah dengan belajar PKN, tahu tentang moralitas yang baik, tahu bagaimana harus bersikap sebagai warga negara yang baik, belajar Pancasila, apakah otomatis membuat kita jadi orang yang Pancasilais, yang sangat menyukai Pancasila? Dan apakah dengan belajar agama otomatis kita jadi orang yang sangat taat beragama? Tidak kan? Karena pengetahuan itu satu hal, tetapi membuat orang mau melakukan apa yang diketahui itu hal yang bisa totally berbeda. Nah saudara, karena itu biasanya ya, kalau kita mau meneruskan sesuatu yang baik, itu tidak cukup hanya dengan transfer ajaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jembatan yang diperlukan di sini. Karena itu yang kita pelajari hari ini dari firman Tuhan, the lost legacy. Kenapa bisa ada warisan yang hilang? Padahal saya percaya setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik dan berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita bukan cuma lihat perusahaan, tapi hari ini kita melihat kepada komunitas kita orang percaya, termasuk gereja saudara. Gereja Elion sudah 80 tahun lebih. Sudah ada 3 generasi minimal di sini. Bagaimana meneruskan ini? Dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Apa yang kita perlukan? Nah, saudara, karena itu dari khotbah hari ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat di Efesus tentang legasi yang hilang dan bagaimana kita tidak mengulangi hal yang sama dan kita bisa menemukan jembatan tentang apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana kita bisa meneruskan apa yang perlu sehingga tidak hilang lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Saudara, apa yang membuat jemaat Efesus ini bisa ditegur keras oleh Tuhan Yesus selain puji-pujiannya. Nah, kita mengenal sedikit ya. Kita mau lihat sedikit karakteristik dan suasana yang digumuli hari itu. Nah, Efesus ini kota pelabuhan dan ini kota perdagangan besar sekali. Tapi ada yang khas dari kota ini, saudara. Kota ini memang punya pelabuhan yang besar dan perdagangannya besar, tapi pernah itu terkena lumpur, jadi ada banjir lumpur sehingga pelabuhannya tidak aktif lagi. Nah, ada penggantinya. Penggantinya adalah wisata religi. Jadi ini adalah kota yang menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Nah, mereka bahkan membangun itu sebuah kuil yang sangat besar, itu seukuran bahkan lebih besar daripada stadion sepak bola hari ini. Jadi saking besarnya, ini bahkan menjadi keajaiban dunia pada zaman itu. Nah, perdagangan yang mulai sepi karena pelabuhannya sudah terkena banjir lumpur itu digantikan dengan wisata religi. Jadi banyak orang menyembah Dewi Artemis di sini, banyak orang datang untuk melihat kuil dan ada praktek asusilanya, pelacuran bakti. Dan saudara, ini dominan sekali kalau kita bisa membayangkan kita tinggal ya kita yang lebih minoritas di sini kita bisa membayangkan bagaimana tinggal di tengah-tengah suasana mayoritas yang berbeda dengan kita. Nah, saudara, yang uniknya lagi adalah begini. Karena ini jadi prospek wisata religi, otomatis banyak orang kerja tuh kerjanya apa coba? Ya kerjanya juga seputar dengan Dewi Artemis. Jadi kalau kita beli oleh-oleh, itu pasti seputar dengan yang berbau Dewi Artemis. Sama seperti kalau kita berlibur ke Bali, kita akan membeli ornamen-ornamen yang seputar suasana di Bali. Kalau kita ke Kediri, ke tempat untuk bisa beribadah teman-teman Katolik ya, pasti juga kita akan membeli ornamen-ornamen yang seputar dengan ritualnya agama Katolik. Nah, saudara bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kalau kota Efesus itu hidupnya karena jualan ini pasti jadi sesuatu yang penting buat hidup mereka. Bayangkan, orang Kristen belum ada sama sekali, lalu menjadi ada di tengah-tengah suasana seperti ini sangat gak gampang. Nah, karena itu sekarang dengan mengetahui situasi kota seperti ini, yang kita mau pelajari adalah, kita akan melihat bagaimana generasi awal dari jemaat di Efesus sampai kepada yang di kitab Wahyu yang ditegur dan dipuji itu, kenapa bisa berubah?
Nah, sebenarnya situasi kota ini ada rentang waktu kurang lebih hampir 50 tahun, ya. Dan sebenarnya situasi kota dari dulu sampai pada zaman ketika surat Wahyu ini ditulis, ya, itu sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Jadi penyembahan Dewi Artemis tetap ada, kemudian situasi kota yang banyak pengajar-pengajar yang macam-macam yang sesat itu juga ada. Nah, jemaat Efesus dari satu generasi ke generasi yang lain masih sama. Situasi kota sama, tantangan pengajar sesat itu juga kurang lebih sama. Nah, saya mau kasih lihat secara cepat saja ya. Karena Paulus waktu mendirikan jemaat ini mula-mula, setelah Paulus hadir di sini, tinggal di sini itu 3 tahun saudara. Dan mengajar di sini sangat lama, 3 tahun. Nah, kemudian ketika mulai ada jemaat baru di sini saudara, Paulus sudah memberikan warning. Lewat satu hal sebelum dia meninggalkan jemaat ini, Paulus berkata, akan datang serigala ganas, yaitu para pengajar ajaran palsu. Dan Paulus bahkan sempat menaruh muridnya sendiri, anak rohani, yaitu Timotius, stay di Efesus, layani di sini, dan ajarkan pemahaman yang baik. Karena inilah, penyembah Dewi Artemis di sana itu sangat kuat, pengajar palsunya itu juga banyak. Jadi bisa bayangkan ya, nggak gampang ya. Nah sekarang ini kita akan melihat ya, jemaat mula-mula bagaimana bisa bertumbuh di situasi seperti ini. Yang pertama saudara, jemaat mula-mula ini kurang lebih tahun 52 menurut catatan sejarah kurang lebih ya. Paulus, nah dicatat dalam Kisah Para Rasul 19, kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ini waktu ada orang percaya mula-mula. Jadi orang yang baru percaya mula-mula ini adalah orang-orang yang pemahaman imannya jelas masih sangat low sekali ya. Paulus tanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum waktu kamu menjadi percaya? Mereka bilang, belum. Bahkan mendengar tentang Roh Kudus saja belum pernah. Jadi mereka belum mengerti tentang Pentakosta. Mereka cuma pernah mendengar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Jadi iman mereka itu masih sangat low. Nah ini mula-mula ya, tapi saudara, Paulus melayani dengan sebaik-baiknya di sini, mendampingi mereka, mengajar mereka, hingga, perhatikan tadi, suasananya sangat tidak mudah. Tapi akhirnya, ini, kita membaca juga dari Kisah Rasul 19 ayat 18-19, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan jampi, ilmu hitam, ilmu gelap ya. Banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan semua orang. Perhatikan saudara, ini bukan hal yang gampang. Karena ini meninggalkan semua yang sudah pernah mereka lakukan, ini juga berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Tapi waktu mereka bertekad untuk meninggalkan ini, bisa bayangkan kekuatan besar apa yang membuat mereka berani mengambil resiko ini. Nah ini jemaat mula-mula ya, jemaat Efesus mula-mula, 3 tahun pertama. Nah sekarang apa yang terjadi? Kita akan lihat perkembangannya saudara, 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian setelah Paulus meninggalkan jemaat ini, nah Paulus menuliskan sebuah surat dan ini, Paulus berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, nah aku mengucap syukur. Ini 10 tahun kemudian, berarti iman mereka sudah bertumbuh, yang awalnya bahkan Roh Kudus saja nggak tahu, sekarang sudah bertumbuh, dan kasih mereka terhadap sesama itu juga ikut bertumbuh. Nah, dan Paulus menambahkan doanya, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman, pengenalan yang benar. 10 tahun kemudian, wah jemaat ini menjadi jemaat yang maju sekali. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. 30 tahun kemudian, yang kita baca dalam surat Wahyu tadi, 30 tahun kemudian. Jemaat ini bertumbuh signifikan juga. Mereka kerja keras dan tekun, ingat ya, mereka harus mencari mata pencaharian baru yang dulunya jualan patung, melakukan praktek sihir, sekarang harus berganti bukan? 30 tahun berlalu kerja keras, tekun, dan Tuhan memuji mereka. Pemahaman kitab sucinya juga sangat baik. Mereka pasti belajar Bible study terus ya. Filter terhadap ajaran palsunya juga ketat. Mereka bisa menolak kejahatan dengan tegas. No ya no. Nggak ragu-ragu. Dan yang paling Tuhan puji lagi adalah mereka tabah dan sabar menderita tanpa putus asa. Ini sesuatu saudara. Karena bayangkan di situasi yang seperti tadi. Kalau kita hari ini yang mengalami pandemi, kita tahu betul bagaimana situasi ekonomi sangat menekan. Kita yang sekolah juga kita bisa merasakan, aduh seperti ini bosen. Apalagi kita yang harus banyakkan stay at home dan tidak bisa beribadah langsung. Kita bisa membayangkan suasananya sangat tidak mudah. Dan bayangkanlah saudara kira-kira apa yang dialami oleh jemaat di Efesus. Tuhan puji ini. Tetapi
Yang lost adalah ini. Yang lost adalah mereka kehilangan kasih mula-mula. Ini hal yang fatal, saudara. Ini hal yang fatal. Kasih mula-mula hilang dan Tuhan berkata, ini fatal sekali sampai Tuhan bilang, kalau ini nggak balik, aku ambil kaki Dianku. Kaki Dian itu di bait suci, itu adalah penerang. Sehingga kalau kaki Dian nggak ada, ya nggak ada terang dan nggak bisa lakukan apa-apa di bait suci. Artinya, kalau kamu nggak punya kasih lagi, kamu bukan gereja lagi. Aku nggak pakai kamu lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih yang hilang. Padahal Bible study, iya. Tekun, iya. Nggak neko-neko, iya. Nggak berbuat dosa yang aneh-aneh, iya. Tetapi kasihnya hilang dan Tuhan tegur keras. Kenapa ini bisa hilang? Yang lain semua dilakukan. Ini ibarat saudara, kita ini ke gereja, kita ibadah online, kita nggak pernah absen. Kita persekutuan, ya kita persembahan, ada teman yang sakit ya kita bantu. Semua nggak ada yang hilang. Kita lakukan. Tapi yang ditegur kasih mula-mula hilang. Nah kita akan lihat kasih mula-mula ini apa sih? Kasih mula-mula yang dialami oleh jemaat di Efesus adalah seperti yang dipuji Paulus tadi. Kasih ini bukan cuma kasih kepada Tuhan, tapi juga sesama. Nah saudara, kita akan melihat sebentar tentang kasih ini. Kasih ini saudara, bukan sesuatu perasaan yang sentimental. Tapi kasih ini adalah berbicara tentang apa yang kita imani. Jadi antara kasih sama pengetahuan iman ya, kita itu seringkali membuat sesuatu pemisah. Jadi kalau orang berpengetahuan, itu lama-lama makin dingin. Kalau orang punya kasih, itu seolah-olah biasanya pengetahuannya kurang. Ya, saudara, tidak demikian. Tuhan Yesus dari awal juga sudah memberikan nubuat bahwa pada akhir zaman akan ada banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Sehingga pengetahuan iman yang benar itu adalah sebuah kebutuhan. Dan yang kedua, akan makin bertambah kedurhakaan sehingga kebanyakan kasih orang kebanyakan akan menjadi dingin. Dua hal ini saudara, dua hal ini, pengetahuan iman untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan kasih, keduanya adalah kebutuhan di zaman ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita awal-awal menjadi orang Kristen ya, masih ingat pertama kali kita mengenal Tuhan Yesus, biasanya antusiasme kita itu meluap-luap. Kasih kita itu besar, kita rela berkorban, tetapi pemahaman kita masih rendah. Tapi kita rela berkorban, semua kita berikan. Kasih kita rasanya begitu murni, begitu tulus. Saudara, waktu awal-awal masuk sekolah teologi dulu, ada sebuah guyonan, ya, bahwa kalau kita yang baru mahasiswa teologi, tahun pertama, itu otaknya masih kosong, pengetahuannya masih kosong, hatinya penuh, berkobar-kobar untuk Tuhan. Tahun kedua, otak mulai terisi, hati itu mulai kosong. Nah, tahun keempat, otaknya sudah terisi, hatinya kosong. Nah, yang belum disebut yang tingkat 3 yaitu ketawa-ketawa. Tingkat 3 itu paling nemen ya, karena otak belum penuh, hati sudah kosong. Saudara, jokes ini ngasih clue kepada kita bahwa kita itu sering mengkontraskan seolah-olah kalau punya pengetahuan itu kasihnya kurang. Kalau punya kasih itu mesti nggak terlalu penting kan soal pengetahuan. Ini salah saudara. Ini salah. Keduanya adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Tuhan Yesus ngomong ini adalah kebutuhan zaman kita. Saudara, pengetahuan itu bukan lawan dari kasih. Pemahaman iman itu bukan kontras dengan kasih. Saudara, saya berikan contoh ya. Kadang-kala kita kita sering mengkontraskan ini salah ya. Saudara tahu tabung gas 12 kilo? Pernah angkat tabung gas 12 kilo? Nah, kalau belum pernah nanti coba pulang ke rumah dicoba angkat ya. Berat tidak? Tabung gas 12 kilo itu berat luar biasa ya. Nah, ada yang punya pasangan di sini, suami atau istri, atau pernah menggendong saudaranya. Berat badan pasangan kira-kira berapa kilo? Yang langsing sekali, yang kurang gizi mungkin 40 kilo. Standarnya mungkin 50-60 kilo ya. Ini bisa 5 kali lipat dari berat tabung gas 12 kilo. Tapi saya tanya saudara, lebih berat mana? Angkat tabung gas atau gendong pasangan? Yang pernah mencoba? Saudara, biasanya kalau kita sudah pernah angkat tabung gas, kita akan tahu bahwa angkat tabung gas itu lebih berat daripada bahkan gendong pasangan. Lalu apa kuncinya? Kenapa bisa tabung gas yang lebih ringan itu terasa lebih berat? Nah, ada orang yang berkata begini ya, dengan sangat fasih berbicara. Tahu apa yang membedakan kenapa tabung gas yang lebih ringan terasa lebih berat dan yang lebih berat terasa lebih ringan? Karena ada kekuatan kasih di sana. Saudara percaya ini? Ya, kasih membuat apa yang berat menjadi terasa ringan. Jadi karena kita mengasihi pasangan, jadi semua yang berat terasa ringan. Betul tidak saudara?
Semantap-mantapnya seseorang menjelaskan dengan fasih dan kita teryakinkan, sebenarnya penjelasan ini amat menyesatkan. Saudara tahu bahwa menurut ilmu fisika dan biologi, apa yang mengapa angkat tabung gas terasa lebih berat daripada angkat pasangan? Nah, yang benar adalah begini saudara, bukan karena kekuatan kasih, melainkan karena menurut ilmu fisika ya dan biologi, yang membuat pasangan yang lebih berat 5 kali lipat itu bisa terasa lebih ringan karena waktu kita gendong pasangan kita, yang pertama adalah ada yang namanya titik massa. Titik massa itu di tengah-tengah. Sehingga waktu kita angkat sebuah objek dari titik massanya, itu beratnya akan dibagi dan terasa lebih ringan. Maka waktu kita gendong pasangan, titik massa pasangan kita ada di tengah dan kita topang dengan punggung kita yang juga lebih kuat. Kita topang juga dengan bahu kita, kita topang juga dengan kekuatan otot paha kita. Ini adalah bagian yang paling kuat dari tubuh kita. Titik massanya ditopang oleh beberapa bagian otot paling kuat. Sementara kalau kita angkat tabung gas, saudara, kita cuma angkat dengan kekuatan pergelangan tangan yang nggak seberapa. Dan bukan angkat dari titik massanya. Makanya kenapa angkat pasangan terasa lebih ringan daripada angkat tabung gas. Dan ini bukan soal kasih saudara, karena kalau jawabannya kasih, saudara coba sayang-sayangin itu tabung gas setiap hari dipeluk-peluk. Saudara apakah akan terasa lebih ringan? Tidak. Saudara, ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan kasih tidak bisa dikontraskan dengan pengetahuan. Kasih yang tepat tidak bisa tanpa pengetahuan, sebab pengetahuan dan kasih bukan lawan, melainkan kawan. Pengetahuan tanpa kasih itu lumpuh. Kita akan berat melakukan sesuatu kalau tidak ada kasih, terpaksa. Dan kalau tanpa kasih, kalaupun kita lakukan sesuatu, itu akan menyakiti orang lain. Tapi kasih tanpa pengetahuan, itu buta dan menyesatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang hilang dari jemaat Efesus adalah kasihnya. Pengetahuannya, itu baik. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana menjembatani ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengilustrasikan bahwa kasih dan pengetahuan yang Tuhan minta dari kita, itu adalah bagaikan jurus dan tenaga dalam. Saudara tahu jurus dan tenaga dalam? Kalau kita nonton film-film silat ya, yang paling penting buat seorang guru turunkan kepada muridnya sebelum mengajarkan banyak hal adalah tenaga dalam dulu. Tenaga dalam itu adalah dasarnya. Nah, begitu tenaga dalam kuat, baru diajari jurus macam-macam dan jurusnya menjadi powerful. Tapi tanpa tenaga dalam, jurus itu hanya gerakan seperti tarian tanpa tenaga. Saudara, mengilustrasikan analogi jurusan tenaga dalam ini, pengetahuan, iman, dan kasih itu adalah seperti tenaga dalam. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sementara inovasi, kegiatan, apapun yang kita lakukan, itu adalah jurus. Tanpa pengetahuan iman dan kasih, apapun yang kita lakukan, kita bisa bersibuk ria, kita bisa bergereja, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan apapun. Tapi jurus itu tidak ada kuasanya, tidak ada tenaganya. We cannot give what we don't have. Kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki, saudara. Jadi kalau kita dari awal tidak memiliki pengetahuan yang baik, juga tidak memiliki kasih yang jelas kepada Tuhan, saudara, kita bisa melakukan banyak aktivitas, tapi tidak ada kuasanya dan tidak punya dampak yang signifikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Presiden Jokowi itu pernah memberikan sebuah sambutan ya dalam sebuah acara entrepreneur. Nah, waktu itu Presiden Jokowi itu bercerita begini. Nah, beliau bercerita bahwa dia sudah hampir 30 tahun menggeluti usaha menjadi pengusaha mebel. Jadi usahanya itu beliau cerita, usaha saya meskipun saya sudah jadi presiden itu masih berjalan. Perusahaan saya itu mengekspor mebel ke Eropa, ke Amerika, lalu sekarang juga ke Korea dan Jepang. Kata Pak Presiden ya. Jadi saya tahu betul seluk-beluk berusaha. Nah, tapi saya juga tahu susahnya itu karena sudah berpengalaman jadi pengusaha, saya tahu susahnya untuk cari modal. Saya tahu susahnya urus perizinan yang rumit, kemudian mengisi SPT, pajak, ngurus karyawan, pegawai, dan mengurus alat-alat produksi. Wah, itu khas orang berusaha ya. Tapi terus terang, nah, Pak Jokowi bilang, saya sedih karena ketiga anak saya tak satu pun yang mau meneruskan usaha saya. Kurang apa? Pabriknya ada, alat-alat produksinya ada, karyawannya juga ada. Tapi yang bikin syok adalah, nah, beliau cerita waktu anak sulung saya itu datang ngomong, Pak, saya mau jualan martabak. Saudara, dalam hati saya kata Pak Jokowi, waduh jualan martabak ya, mengabaikan perusahaan mebel demi jualan martabak, apa-apaan ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya terkejut
Karena dalam waktu rentang 5 tahun saja, brand value pabrik yang saya bangun 30 tahunan itu sudah kalah jauh dari brand value martabak milik anak saya. Wow, merek martabak anak saya Gibran katanya, itu nilainya 5 kali lipat dari nilai merek pabrik kayu saya. Rupanya ini yang membedakan antara generasi tua dan generasi muda. Generasi dahulu seperti saya itu lebih bangga punya aset besar. Karyawannya banyak, ekspornya besar, asetnya besar. Sementara sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu brand value atau kekuatan merek. Maka saya tidak kaget ketika 3 bulan lalu, nah waktu itu ya, anak saya yang bungsu itu tiba-tiba datang juga kepada saya dan ngomong, "Pak, saya mau jualan pisang goreng." Ya sudah. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti, yang jualan kedua anak Pak Jokowi ini memang berawal dari ini ya, jualan martabak dan sang pisang dan catering. Brand value. Nah, saya mau pakai ilustrasi ini untuk mengatakan bahwa generasi yang atas, nah ini contoh ya, Pak Jokowi hendak meneruskan pabriknya, usahanya. Itu adalah bagaikan jurus. Itu perkembangan, itu modal. Tetapi sebenarnya yang paling penting dimiliki adalah yang paling esensi, tenaga dalamnya, yaitu apa? Ilmu berdagangnya, pengetahuan ekonominya, dan jiwa untuk berdagangnya. Itu dimiliki oleh kedua anaknya. Sehingga bisa melakukan inovasi, bisa beradaptasi. Dia sudah punya budaya yang kuat bagaimana berdagang yang baik. Dan Pak Jokowi ya tentu ya punya hikmat dan memberikan anaknya kebebasan. Saudara, ini adalah contoh bagaimana antara generasi yang sebelumnya mau meneruskan sesuatu kepada generasi berikutnya, itu ada sesuatu yang esensi, ada sesuatu yang sebenarnya ya boleh diterima, boleh tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Efesus dalam 50 tahun, apa yang diwariskan? Saya percaya yang diwariskan tidak ada yang berubah. Kegiatan Alkitab, Bible Study, semua berubah. Kegiatan pasti berlanjut. Usaha kerja itu pasti semua tetap jalan. Sama seperti kita hari ini ya. Gereja kita sudah 80 tahun. Yang generasi lebih senior sudah punya banyak hal yang dibangun dan mau diteruskan kepada generasi berikutnya. Teman-teman yang remaja, yang lebih muda, menerima apa yang diteruskan oleh generasi sebelumnya. Lalu sekarang bagaimana menjembatani? Ini bukan soal win-win solution, siapa ikut siapa. Tapi ini mengenai apa yang sebenarnya perlu dijembatani tentang apa yang diwariskan. Supaya yang diwariskan tidak seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Ada sesuatu yang lost di sini. Yang lost ini apa? Bukan jadwalnya, bukan kegiatannya, bukan firman Tuhannya. Tetapi ada yang lost jiwanya. Sekali lagi meneruskan pengetahuan itu satu hal. Tapi meneruskan apa yang diyakini, apa yang dihidupi, ini adalah hal yang bisa totally berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin gereja kita meneruskan apa yang baik, yang generasi yang lebih tinggi, yang lebih senior, ingin agar gereja ini jadi gereja yang hidup, berkembang, penuh kasih, pengetahuan imannya baik. Dan yang muda-muda juga diharapkan, ayo antusias, ayo ini gerejamu, ini rumahmu. Saudara, apa yang perlu dijembatani? Apa yang perlu dijembatani? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat perubahan, perhatikan 5 langkah praktis ini. Yang tidak boleh hilang adalah, pertama, tentu apa yang baik yang perlu diajarkan. Ya, kita perlu belajar sama-sama. Dan yang perlu mengajarkan ini adalah bukan cuma yang di gereja, orang tua juga di rumah kepada anak-anaknya. Yang kedua, contohkan dan teladankan bagaimana melakukannya. Karena hanya mengajar, hanya tahu, tidak otomatis membuat kita mau melakukan. Ya kan? Perlu dicontohkan, perlu diteladankan. Saudara kalau pernah, bagaimana mau belajar mengasihi orang lain? Saudara perlu orang yang jadi figur. Bagaimana mengasihi yang benar itu? Kalau saudara dari kecil, ya teman-teman remaja dari kecil dikasihi dari rumah, pasti kita nggak akan bingung dan canggung bagaimana cara mengasihi, bukan? Dan yang ketiga, setelah dicontohkan, diteladankan, perlu lakukan bersama-sama. Makanya Paulus tinggal 3 tahun lamanya di Efesus. Paulus nggak memenangkan orang hanya dengan mengajar, tapi stay 3 tahun. Sehingga situasi yang sulit sekalipun, bisa ada orang Kristen loh di sana. Yang keempat, baru setelah kita menemani, mendampingi bareng, kita baru melepas generasi berikutnya, generasi lebih muda. Lakukan. Dan kita mengamati, kita membimbing dengan sabar ya buat generasi yang lebih senior. Dan yang terakhir saudara, utus mereka melakukannya sendiri dan kita mempercayai mereka. Nah, sayangnya saudara, Anda dan saya, mungkin kita banyak loncati step 2 sampai step 4.
Jadi kita ngajar, harap-harap ya lakukan sendiri. Dan yang generasi lebih muda mungkin juga kehilangan figur. Aduh aku diajarin begini tapi melakukannya. Saudara, sangat mungkin jemaat Efesus kehilangan 2-4. Karena setelah 50 tahun memang generasi yang atas itu pasti sudah banyak yang meninggal. Generasi mudanya meneruskan kegiatan, tapi bukan meneruskan spiritnya. Belajar Alkitab, iya. Study Bible, iya. Tapi yang hilang adalah kasih mula-mulanya. Dan Tuhan tegur keras ini. Kasih dan pengetahuan, iman, adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kasih tanpa pengetahuan itu buta. Tapi pengetahuan tanpa kasih itu lumpuh dan menyakiti. Saudara, baik yang muda maupun yang lebih senior, kita ingin melihat perubahan di hidup kita, di keluarga kita, dan di gereja kita. Maukah saudara menjadi bagian dari perubahan itu? Dan perubahan itu bukan tugas 1-2 orang. Saudara kita semua, kalau kita perhatikan gambar ini, kalau ditanya siapa yang mau perubahan, siapa yang mau punya keluarga yang lebih hidup, siapa yang mau anak-anaknya mengasihi Tuhan, siapa yang mau gerejanya juga jadi gereja yang hidup, semua angkat tangan. Saudara pasti mau, saya juga mau. Tapi begitu ditanya, siapa yang mau untuk jadi bagian dari perubahan? Siapa yang mau diubah? Siapa yang mau berubah? Nah ini mungkin sudah banyak yang turun tangan. Ya biar itu aja, biar pendeta ini aja, biar penginjil ini aja, biar pemimpin. Saudara, tidak ada perubahan yang bisa terjadi. Tidak ada warisan yang bisa diteruskan tanpa kita sendiri memberi diri. Kita semua ingin ada perubahan di keluarga bukan, di gereja, dalam hidup pribadi. Dan saudara tahu dimulai dari mana? Bukan dari mengubah orang lain, tapi diri sendiri. Jika kita tidak ingin mengulangi apa yang terjadi pada jemaat Efesus, saudara tahu linknya di mana, jembatannya di mana? Jembatannya adalah apa yang kita yakini, apa yang kita hidupi. Bukan cuma apa yang kita katakan. Saudara, yang terakhir ini gambar ini saya tambahin satu lagi. Kalau tanya siapa yang mau berubah, semua angkat tangan. Siapa yang mau diubah, semua diam. Tapi siapa yang mau mulai perubahan ini? Siapa yang berani memimpin? Hilang semua. Siapa yang memulai? Karena siapa yang memulai ini biasanya akan jadi tumbal. Ini akan jadi membayar harga yang paling besar. Dan saudara tahu, kini Tuhan memberikan pemimpin di rumah. Pemimpin itu adalah saudara. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara, sebagai seorang anak, saudara adalah pemimpin. Dan di gereja saudara juga ada pemimpin. Saudara, maukah kita memberikan diri untuk dipimpin? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin berubah, be the change you wish to see. Be the change you wish to see. Jangan cuma mengharapkan semua berubah otomatis, tapi dimulai dari kita. Yang hilang dari jemaat Efesus, itu bukan kegiatan. Yang hilang dari jemaat Efesus adalah figur yang menghidupi kasih mula-mula itu. Sebab pengetahuan bisa diteruskan, tetapi kasih hanya bisa dihidupi. Kalau saya berkata bahwa saya mengasihi saudara, saudara tidak merasakan kasih dari saya sampai saudara menikmati perbuatan saya, perhatian saya. Maka saya tidak bisa berkata, walaupun ini sering diucapkan, saudara-saudari yang saya kasihi, saudara tidak akan merasa dikasihi hanya karena saya berkata seperti itu. Kasih bukan sesuatu yang diajarkan, tapi kasih adalah sesuatu yang dihidupi, dicontohkan, diberikan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, baru kita bisa memberi kasih. Kalau saudara sudah menerima kasih Tuhan yang tanpa batas, saudara baru bisa memberi kasih. Ingat, yang Tuhan sukai dari jemaat Efesus adalah ketekunan mereka, pemahaman iman mereka, dan bencinya mereka bukan kepada orangnya, tapi kepada perbuatan pengikut Nikolaus. Sementara yang ditegur keras adalah kasihnya nggak ada. Kemungkinan besar orang Efesus jadi sangat dingin, mereka benci tapi tidak mengasihi. Mereka benci perbuatan pengikut Nikolaus tapi tidak berpikir untuk bagaimana memenangkan mereka. Ingat, mereka lupa. Mereka dulu juga penganut okultisme. Mereka penyembah Dewi Artemis yang dimenangkan di dalam kasih Yesus. Kini terhadap orang yang berseberang pun. Mereka nggak punya kasih yang serupa. Dan ini yang hilang. Kasih mula-mulanya ini hilang. Saudara, ingatkah bagaimana pertama kali Tuhan memenangkan saudara buat dia? Kasih yang saudara terima dari Tuhan. Yang menyentuh hati saudara, yang membuat saudara berapi-api. Aku rela bayar harga, aku rela ini, aku rela itu. Dan kini sering kita bertumbuh bertahun-tahun lamanya. Baik yang muda maupun yang lebih senior. Bagaimana kondisi kasih saudara hari ini? Bagaimana kondisi pemahaman iman saudara hari ini? Bertumbuhkah keduanya? Rindukah saudara? Punya pertumbuhan yang utuh, pengetahuan, dan kasih.
Jangan sampai ada warisan yang hilang. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Saudara, ini juga terjadi pada jemaat Efesus. Tapi ini tidak perlu terjadi pada kita. Jika kita tahu bahwa yang bisa diteruskan, pengetahuan iman, itu tidak otomatis menimbulkan kasih. Ingat, step 2 sampai step 4 jangan lewatkan. Teladani, lakukan bersama-sama, tidak bisa lempar tanggung jawab. Dan berikan kepercayaan, berikan kesempatan. Teman-teman muda, mari juga buka hati dengan rendah hati. Untuk mau dipimpin, mau diajar, mau berjuang. Dan inilah tempatmu, inilah rumahmu, inilah gerejamu. Di rumahmu juga ada orang tuamu yang mungkin tidak sempurna. Tapi maukah engkau memberikan hati untuk dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus lewat mereka? Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami ingin sekali meneruskan apa yang baik dari apa yang kami sudah alami sendiri, apa yang kami terima sendiri. Dan tidak ada yang lebih baik selain dari apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan menerima dan mengasihi kami bukan karena kami punya apa-apa. Kini, berikan kepada kami hikmat untuk meneruskan ini. Dan kami tahu Tuhan yang sering hilang adalah, jembatan yang sering hilang, warisan yang sering hilang adalah bukan pengetahuan, bukan aktivitas, melainkan kehidupan. Yang kami sendiri yakin, kasih yang kami hidupi, iman yang kami jalani. Kami mau teruskan ini dan bukan melempar kepada orang tertentu. Kami mau mulai berdoa, kami mau mulai melakukannya. Tuhan tuntun kami dan tuntunlah gerejamu ini. Kau menolong jemaatmu yang bergumul di rumah. Kau menolong teman-teman yang juga melayani di gereja. Biarlah Tuhan kami menjadi generasi yang membangun. Generasi dengan iman dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita supaya kita tidak hanya beriman, tetapi kita boleh menunjukkan iman kita melalui kasih kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan Semakin Serupa Yesus. Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintahmu, terimalah ku hanya milikmu, terimalah ku seluruhku milikmu. Inilah doaku, peliharalah aku jadi milikmu. Serahkan diriku, hidup bagimu, lebih dikasih
seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milik-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur untuk ibadah hari ini yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menyatakan iman kami melalui apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai dan Tuhan yang boleh terus pimpin hidup kami. Supaya kami boleh memiliki iman dan kami boleh terus menunjukkan kasih kami di tengah keadaan yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari tempat kita masing-masing kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, yang menebus kita dan yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh mengaruniakan kepada setiap kita hikmat yang ilahi, boleh menguatkan kasih kita satu dengan yang lain, membangkitkan iman kita dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat semuanya. Hari ini saya ada 4 pengumuman penting. Yang pertama yaitu ESBS yang akan kita mulai besok dengan pembicara Pendeta Hendri Ongkowijoyo. Kita ada 5 kali pertemuan. Tema untuk yang pertama adalah The Invisible Hand of God. Kita akan membahas tentang Rasul Paulus, bagaimana dalam kesuksesan dan keberhasilan Rasul Paulus, di balik itu ada tangan Tuhan yang bukan hanya memimpin, akan tetapi mempersiapkan. Dalam kehidupan kita orang percaya juga sama. Meskipun kita tidak menyadari, tapi ada tangan Tuhan yang mempersiapkan dan memimpin tiap dari kita. Lalu yang kedua, kita ada YCF pada tanggal 10 Juli, hari Jumat, seperti biasa jam 7 malam. YCFers, mari kita mengikuti, pembicaranya adalah penginjil Krishna. Lalu yang ketiga, ada dari Young Adult Ministry kita, ada Zoom meeting pada tanggal 6 Agustus, jam 7 malam, dengan saudara Leonard Rusli dari Organic Ministry Jakarta. Temanya adalah seri eksposisi Efesus Part 1, Wrapped in Christ. Mengapa kita sebagai orang percaya mempunyai jaminan hidup yang aman di dalam Kristus? Bagaimana relasi pengajaran di kitab Efesus dalam hidup kita sekarang ini sebagai young adult? Pemuda senior, ayo kita mengikuti Zoom meeting kali ini. Pasti kita semua akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan dibawakan. Lalu yang terakhir, ada berita duka, yaitu Bapak Husin, papa dari saudari Rosmiati. Kita mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih, demikian pengumuman pada hari ini. Ingat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan.
Tuhan berkati. Pancasila.